Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya, dan tidak lupa pula teriring doa mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezekinya, dijauhkan balak dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat yang sudah beberapa waktu lalu. Ini saya mohon maaf baru bisa sempat menjawab ya sahabat ya. Jadi juga untuk teman-teman yang lain ataupun sahabat yang lain yang belum bisa saya wujudkan apa yang menjadi requestnya, saya mohon maaf ya, karena memang keterbatasan alat-alat, juga keterbatasan kadang juga waktu. Insya Allah nanti kalau sudah ada bahan-bahannya ya tetap saya akan wujudkan ya sahabat. Ini di depan kita ada beberapa komponen ya yang sudah murad-marid seperti ini, karena ada sahabat yang menanyakan, ini barusan sama ya. Jadi beliau menanyakan, Mas, saya mempunyai lampu LED AC seperti ini, ukurannya mungkin ya yang sahabat tanyakan ini ya, yang sekitar 5 watt inilah ya ukurannya. Ini LED-nya hidup, ini kebetulan LED-nya masih hidup, tapi drivernya rusak. Ukuran berapa yang harus untuk menggantikan sahabat ya? Nah ini juga nanti akan saya coba jawab. Kelihatannya ini IC-nya sahabat yang terbakar itu ya. Ini saya colokkan nggak hidup. Nah ini kebetulan sama, ini LED-nya hidup semua. Saya coba tadi ya, masih nyala. Dan yang sahabat tanyakan bagaimana caranya tanpa merubah ini ya sahabat ya, tanpa merubah LED ini ataupun memanfaatkan yang ada ini. Ini bisa dimanfaatkan sahabat ya. Jadi elko ini kan ada dua. Mudah-mudahan yang sahabat tanyakan sama dengan apa yang saya pegang di depan ini. Jadi menggunakan dua buah elko, tapi ini tidak akan saya rubah aja sahabat ya, biarkan aja. Ini bisa dipakai sahabat ya, ini diambil kita buat rangkaian bisa ya. Yang ini yang perlu sahabat persiapkan ya, ini satu buah dioda. Ini dioda MBS 10 ataupun sejenisnya, IN 4007 juga boleh, ataupun MB10F, banyak sekali ya bekas-bekas untuk LED AC ini. Kemudian satu buah elko, ini saya pergunakan 2,2 400 volt ya ini. Kemudian saya gunakan sebuah non polar 155J 400 volt ya. Ini sebagai contoh aja, nanti kalaupun seberapa besar nyalanya ini atau berapa wattnya nanti ini bisa dirubah ya sahabat, ataupun bisa dinaikkan kembali, karena ini LED-nya 12 volt yang model ini. Kemudian satu buah resistor 1 ohm setengah watt. Nah ini yang dipersiapkan sahabat ya di tangan ini. Elko pengosong muatannya ini 470 sampai 1 mega ini pengosong muatan ini. Ini setengah watt 1 ohm, ini MBS 10, ini 2,2 400 volt. Cuman ini yang sahabat perlukan. Nah, di sini saya cek dulu sebentar, ini masih menyala ya sahabat ya. Walaupun sudah tidak beda, mungkin nyalanya juga enggak balan. Itu ya, masih nyala 10,4. Oh, di sini biar kelihatan ya. Biar sahabat tahu. 10,4 itu ya. Yang jelas posisi ini masih nyala semua sahabat ini. Tuh. Tapi yang sudah enggak rata ada yang 10,5, yang jelas ini 12 volt lah. Yang jelas ini menyala 12 volt. Ada yang berapa tadi, 9 aja kurang. Nah ini ada output ya sahabat, ini elko terakhir. Ini elko terakhir. Nanti sahabat periksa dari sini aja ya. Ini ada elko terakhir. Nah, elko terakhir ini ada pengosong muatan di sini. Ini kurang lebih 100 kilo sampai 220 kilo ya ini ya. Di sini pasti positif ini sahabat ya. Ini positif di sini. Ini positifnya di sini ya. Kemudian ini akan ada garisnya, ini negatif. Pasti negatifnya di sini sahabat ya. Nah, dua garis ini sahabat ya.
2 garis, yang di sini positif, yang di sini pasti negatif ya, sahabat. Nanti kalau sahabat ragu-ragu diukur aja. Ini ditempel tester ya. Ini sekarang akan saya tempel tester di sini plus ya, ini sini plus ataupun di sini ya, di sini di ujung R ini ya. Ini kan ada R itu ya di ujung. Ini RSMD sahabat ya. Ini plus, pasti di sini min. Nah, nyala kan? Berarti nanti ditempel di sini aja. Ini kita kasih timah sahabat ya. Ya mudah-mudahan ini nanti menyala. Ini dikasih timah sahabat ya. Ini kasih timah gini ya, ditempel timah ya, nanti biar sahabat tahu semua. Dan ini tidak ada rekayasa ya. Ini kasih timah, kemudian ini dikasih timah begini ya. Oke, tuh udah dikasih timah. Ini pasti yang positif, yang di sini sudah negatif. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian sahabat persiapkan ini ya. Ini ada kutub positif dan negatif diodanya, sangat kecil banget ini. Kalau dari kamera kelihatan guys sebenarnya. Ini MB10S ya, bener ini MB10S. Ini di sini positifnya ada koeannya sahabat tuh ya. Itu kayak cuilan atasnya yang enggak cuil ini ya, seperti ini. Ini atas ini kecil ini. Ini positif, di sini negatif. Nanti kita pastikan dulu ya. Kita ukur menggunakan tester nanti ya, karena pegangannya susah. Ini ada sebuah elko ya. Elko ini yang akan kita solderkan di sini nanti. Kemudian nanti kita ukur. Sebelumnya elko ini kita ukur sahabat ya, kebenarannya. Dibuat dulu ini muatannya ya, dikosongkan dulu muatannya, dikonsletkan. Kemudian kita cek di sini apakah elko ini masih bagus ya. Kita cek sebelum kita terlanjur. 22 ya sahabat, 23 masih bagus ya, 23 ya, 0 sampai 7% ini masih bagus sahabat. Nah, kemudian setelah kita cek ini, saya dinyatakan ini bagus ya, elko ini bahwa masih bagus. Kemudian kita tekuk seperti ini kakinya pendek sahabat ya. Kita tekuk seperti ini. Nah, setelah kita tekuk seperti ini kita pastikan positif, yang negatif kita tempelkan di sini sahabat. Sahabat ukur aja nanti ya, ini positif negatifnya. Kalau sahabat masih dalam keadaan kebingungan nanti untuk mencari kutubnya, ini jangan sampai terbalik pemasangannya. Kalau terbalik jadi berapi sahabat, ataupun berantakan, nggak bisa. Nah, ini positifnya seperti ini karena ini sangat kecil, SMD ya sahabat ya. Kemudian yang sebelah ini negatif. Setelah kita pepetkan seperti ini, kita solder di sini, kita tempelkan di kaki yang min. Dan dalam pemasangan ini jangan sampai terbalik sahabat ya, ini sangat berbahaya kalau sampai terbalik. Nah, untuk meyakinkan lagi, ini kita cek menggunakan dari sebuah multitester. Saya menggunakan buzzer aja. Ini yang manual aja sahabat saya pakai ya, biar enak. Di sini harus bolak-balik ya, ini harus bolak-balik. Kita besarkan ya. Nah, di sini harus bolak-balik, di sini yang negatif. Nah, tuh jalan ya. Tuh jalan. Kalau kita di sini pasti nggak jalan. Kemudian dibalik di sini. Nah, jalan, di sini nggak jalan. Kemudian ini kita balik lagi testernya. Yang hitam di belakang. Nah, ini jalan, di sini nggak jalan. Ini juga dipindah di sini, ini jalan, ini nggak jalan. Ataupun kita pindah positif negatifnya. Ini kita balik nggak jalan, berarti normal sahabat ya. Ini berarti normal. Nah, jalan. Ini positif, yang di sini negatif. Oke. Nah, itu aja pengecekannya sahabat ya. Ini sudah bisa dipakai. Nah,
Caranya mudah, nanti untuk kerapian terserah sahabat ya. Terserah sahabat nanti kerapiannya. Jadi saya tanpa merubah ini sahabat ya. Sebenarnya ini bisa dicabut, dipakai bisa. Nah, di sini tadi sudah tertulis ya positif yang tidak ada garisnya ini, kemudian di sini ada negatif yang ada garisnya. Di sini ada pengosong muatan ini, resistor ini ya. Ada resistor ini 100 kilo sampai 220 kilo nih, kurang lebih segini ya. Di sini positif, di sini negatif. Ingat. Nah, kemudian kita lihat yang di sini positif, di sini negatif. Kita ikuti alurnya seperti ini. Nah, kita ikutin gini aja sahabat ya. Nah, kita tempelkan di ujung-ujung ini aja. Tanpa kita harus merusak ataupun merubah ataupun membongkar ya sahabat ya, tanpa kita harus membongkar sahabat. Nah, kita tempelkan di sebelah sini yang satu ya, itu sudah nempel ya, jangan sampai terbalik sekali lagi. Nah, kemudian yang kaki sebelah kita tempelkan yang di sini juga ini. Nah, ini nempel. Kemudian yang satu juga kita pastikan betul-betul menempel pada kaki yang satunya. Ini yang negatif yang dapat pengosong muatan. Kurang lebih seperti ini sahabat ya. Nanti sahabat rapikan sendiri itu. Ini diodanya sahabat, ini harus bolak-balik atasnya. Jadi ini harus bolak-balik, di sini harus negatif, kita dapatkan di pengosong muatan yang negatif ataupun yang gandeng dengan elko ini gandeng. Ini tanpa saya merubah yang lain sahabat ya. Nah, kemudian yang positif ini yang positif ini satu jalur dengan ini sahabat, ini ke sini satu jalur sini. Ini sudah mendekati selesai. Kemudian setelah seperti ini kan masih ada dua kakinya, harus bolak-balik ini kita tempel begini sahabat. Nah, kemudian ini ada 1,5 ohm watt. Ini kita tempel yang di kaki sebelahnya, yang di sini. Kurang dan lebih seperti ini ya, ini kaki sebelahnya, ini harus bolak-balik. Ini yang dapat dioda MB10S, dan ini saya menggunakan 155J 400 volt. Nanti kalau wattnya kurang besar ataupun tidak sesuai dengan yang tertera di sini ya, nanti kita naikkan kembali. Tapi sebelumnya kita hitung sahabat ya. Ini 12 volt ya, 12 volt dikali 80 mA, karena 12 volt itu 80 mA, 960 ya sahabat ya, 960 dikali 4 chip, 1 2 3 4 dikali 4 3,8 ataupun 4 watt kurang sedikit ya, taruhlah 4 watt. Oke. Nah, ini kita jepit, ini harus bolak-baliknya yang satu. Kemudian yang satu di sini. Nah, ini yang dapat sekring. Ini sekring sahabat ya. Oke ya, seperti ini. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami. Ini simple sebenarnya sahabat ya. Kalaupun kerapian nanti terserah sahabat sendiri. Ini kita colokkan ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menyala? Huruf sahabat ya, ini bukan kedip-kedip, ini kayak kelip-kelip ya sahabat ya, padahal nggak kelip-kelip itu. Kita tutup coba. Efek kamera sahabat ya, berapa watt yang dikeluarkan kita cek. Nanti kita nyalakan, kemudian kita lihat sesuai enggak.
non polar yang kita gunakan itu ya. Tegangannya kecil sekali sahabat ya, 202 344 343 0,09 mA nya ya. Ini sudah besar sekali sahabat ya. Nah, ini sebenarnya sudah besar ya sahabat ya, tapi karena voltasenya kecil cuman 201 202. Nah ini ya, ini betul-betul sangat prihatin sahabat ya, setrumnya kecil banget. Nah itu ya sahabat, mudah-mudahan sahabat yang sempat menanyakan dari beberapa hari lalu, caranya seperti ini. Kalaupun ini rusak bisa digantikan menggunakan non polar. Kalau ini masih terlalu besar, dirasa terlalu besar, gunakan yang di bawahnya. Baik ya sahabat, itulah caranya ya, kurang dan lebih seperti itu. Nanti seandainya sahabat mau menggantikan ya silahkan, kalau mau dilepas ya, yang sisa elko ini dilepas digunakan di sini boleh. Dan nanti kalaupun miliampernya terlalu besar, nanti non polarnya kita kurangi, karena ini menggunakan 155C, terutama pada miliampernya sahabat ya. Kalau miliampernya terlalu besar nanti ya kita kurangi, karena kita harus membatasi di miliampernya aja. Berapapun miliampernya nanti wattnya akan mengikuti ya sahabat ya, kalaupun menggunakan non polar. Jadi kita nggak bisa mengejar watt ya sahabat kalau non polar. Kalau non polar itu yang kita kejar adalah miliampernya. Miliampernya berapa, kalau bisa diturunkan sedikit. Ini miliampernya sekitar 80 ataupun 0,08 sampai 90 bisa ini sahabat ya sebenarnya. Kalau bisa dikurangi sedikit, nanti kalau terlalu besar yang dikhawatirkan LED-nya yang akan cepat putus. Itu ya sahabat ya, itu caranya. Ini kita coba itu nyala dengan sempurna. Ini tidak kelip-kelip ya sahabat ya, ini karena faktor dari kamera ya. Sebenarnya terang benderang. Ini miliampernya ini 9 sahabat ya, ini 4 watt kurang sedikit. Jadi sekali lagi ini kita colokkan ya tuh, sahabat lihat sendiri 0,09. ini masih agak kebesaran sahabat ya, dengan setrum 201 volt 3,6 ataupun 4 watt kurang ya sahabat ya. Tapi miliampernya ini sudah terlalu besar kalau menurut saya, tapi masih bisa sahabat ya, karena ini 8 sampai 9 ya, ataupun 80 sampai 90 mA ini masih mampu untuk menyalakan. Itu ya sahabat yang menanyakan ya. Nanti yang jelas kalaupun sahabat mau menggunakan, kalau terlalu besar miliampernya sahabat kurangi aja ya. Ini saya gunakan 155C 400 volt ya. Ini bisa dikurangi 135 ya sahabat, 135 atau berapa, tapi ini terang banget menggunakan ini. Caranya seperti ini aja. Oke, terima kasih ya sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan buat sahabat pemula dan sahabat penanya. Mohon maaf sekali lagi buat sahabat-sahabat yang request belum bisa menjawab, karena memang keterbatasan waktu, dan yang jelas komponen-komponennya juga harus belanja sahabat. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalaupun ada kata ucap cara saya menyampaikan mungkin ada kesalahan dan kekeliruan. Niat saya hanya berbagi. Kalaupun ada kekeliruan ya tentunya mari kita perbaiki bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.